Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat semua kan ya? Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai tenaga medis kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan selamat datang di channel Pejuang Mantri. Seperti video yang sebelumnya ya, kita akan belajar mengenai latihan soal P3K perawat. Dan di sini konteks kita adalah belajar bareng ya teman-teman. Dan apabila saya ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Perawat A dalam memberikan pelayanan keperawatan tidak menyakiti ataupun merugikan pasien yang dikelolanya. Kode etik keperawatan apakah yang diterapkan oleh perawat A dalam kasus di atas? A. Fidelity. B. Veracity. C. Non-maleficence. D. Justice. Atau E. Autonomy. Oke, jawabannya C ya teman-teman, yaitu non-maleficence. Jadi prinsip etika keperawatan itu ada 8 ya. Yang pertama ada autonomi, yang artinya otonomi atau kebebasan. Yang kedua ada beneficence, yaitu berbuat baik. Yang ketiga ada justice atau keadilan. Yang keempat ada non-maleficence atau tidak merugikan. Yang kelima veracity atau kejujuran. Keenam ada fidelity atau kesetiaan. Yang ketujuh confidentially atau kerahasiaan. Dan yang terakhir accountability atau akuntabilitas. Mungkin teman-teman bisa screenshot ini ya, biar teman-teman bisa enak hafalinnya. Jadi jawabannya C, dan di sini kata kuncinya adalah perawat A memberikan pelayanan keperawatan tidak menyakiti atau merugikan pasien yang dikelolanya. Tidak menyakiti ataupun merugikan. Nah, ini sesuai ya dengan prinsip non-maleficence, artinya tidak merugikan. Oke, soal yang kedua. Seorang perempuan berusia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa sirosis hepatis. Hasil pengajian, edema tungkai positif 3 dan shifting dullness. Terus ada mual, tensinya 100/60, frekuensi nadi 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, sedangkan nafasnya ada 24 kali per menit, nilai kaliumnya 7,3, dan albumin 1,5. Nah, pertanyaannya, apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? A. Memberikan posisi yang nyaman buat pasien. B. Monitoring intake dan output cairan. C. Monitoring tanda-tanda vital. D. Memberikan terapi diet. Dan E. Manajemen aktivitas. Oke, jawabannya B ya teman-teman, yaitu monitoring intake dan output cairan. Jadi di sini kata kuncinya adalah pasien 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa sirosis hepatis. Terus ada edema tungkai positif 3 dan shifting dullness. Nah, jadi ini lebih mengarah ke monitoring intake dan output cairan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kondisi pasien disebabkan oleh kelebihan cairan. Sehingga intervensi utama adalah monitoring intake dan output secara ketat. Terus soal yang ketiga, seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosa meningitis. Hasil pengajian didapatkan pasien mengalami penurunan kesadaran, kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan dan ada gula. Pasien tampak lemas, tensi 150/90, heart rate 88 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Terus pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jelas ya teman-teman. Apakah intervensi keperawatan yang paling tepat? Ya? Yang A, memberikan lotion pada area yang menonjol. B, memberi kompres hangat. C,
mobilisasi setiap 2 jam. D. Melakukan message. E. Melatih row. Baik, jawabannya adalah C ya. Mobilisasi setiap 2 jam. Jadi pasien dengan penurunan kesadaran, kelemahan fisik, ataupun hemiparese ini sangat berpotensi untuk kehilangan proteksi diri ya. Dan pasien tidak mampu mengubah posisinya saat kondisi tersebut terjadi. Kehilangan kemampuan ini menimbulkan tertekannya daerah menonjol terlalu lama dan menimbulkan iskemia jaringan dan berlanjut menjadi kematian jaringan. Terus untuk penata laksanaan posisi miring kiri dan miring kanan ini dilakukan untuk mengurangi tekanan yang terlalu lama dan mengurangi gaya gesekan pada kulit, sehingga dapat mencegah terjadinya kemerahan dan gula pada penonjolan tulang. Jadi jawabannya paling tepat adalah C ya, mobilisasi setiap 2 jam. Soal yang nomor 4, di bawah ini yang termasuk tanda-tanda terjadinya peradangan adalah kecuali. Ya, ingat ya teman-teman, kecuali. A. Rubor. B. Kalor. C. Stupor. D. Dolor. Dan E. Tumor. Oke, jawabannya E ya teman-teman, yaitu stupor. Jadi kita ingat-ingat lagi nih materi-materi kuliah. Dulu kan juga pernah diajarin ya tanda-tanda peradangan, yaitu ada 5 ya. Ada rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsio laesa. Jadi jawaban yang salah, ini kan kecuali ya. Yang salah adalah E, stupor, karena stupor kan tingkat kesadaran pasien ya. Soal yang kelima, berikut ini yang termasuk dalam pengkajian nyeri kepada pasien adalah pengkajian nyerinya adalah kecuali A. Region. B. Timing. C. Quality. D. Provokatif. Atau E. Saturation. Oke, jawabannya adalah E ya teman-teman, karena ini adalah yang kecuali, jadi yang salah, yaitu saturation. Jadi kita ingat-ingat lagi nih, pengkajian nyeri itu berdasarkan PQRST. P itu provokatif atau paliatif, Q itu kualitas atau kuantitas, R-nya itu ada region atau regio atau radiasi, S-nya itu skala, scale ya, atau severity, dan T timing. Jadi yang nggak termasuk itu saturation ya. Jawabannya E. Oke, sudah selesai teman-teman sesi latihan soal di video ini. Mungkin di video selanjutnya saya akan berbagi lagi nih soal-soal untuk P3K perawat. Oke, mungkin cukup sekian dan tetap semangat bagi kita semua.